I've always liked to play with fire. Perkenalkan, nama saya Bina Sirahid, NPM C1 B019177. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas. Maka tidak ada diferensial atau selisih. Prosedur konsolidasi menurut PSAK 65 tahun 2014 ada 3, yaitu yang pertama menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di sini ada konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh, artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, maka akan ada laporan keuangan konsolidasi semakin banyak seperti laba, rugi, bersih, konsolidasi, laporan perubahan modal, konsolidasi, laporan posisi keuangan, konsolidasi, laporan arus kas, konsolidasi. Kedua, adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Yang ketiga, jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini ada di pencatatan baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Hanya ada 2 jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua yaitu mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi atau di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini tidak ada kepentingan non pengendali. Yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanyalah laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dalam hal ini, maka akan dilaporkan adanya kepentingan non pengendali. Jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama,
mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan munculnya di posisi kredit atau kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Yang keempat, jurnal eliminasi bersifat basis, mengeliminasi model saham entitas anak, saldo laba entitas anak, investasi pada entitas anak. Kemudian kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini yaitu PSAK 65 2014 memberikan divisi kepentingan non pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Lebih lanjutnya, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan ada, yang pertama ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyusian, jurnal penutup, dan jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya yaitu kaitannya dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non afiliasi, sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi, tidak dimunculkan pengaruhnya. Yang ketiga, isu seputar konsolidasi. Pencatatan investasi dengan menggunakan metode biaya, artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya.